Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Keuangan di minggu ini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai obligasi dan penilaiannya, yang dibimbing oleh Bapak Fanji Farman, SEMAK, dan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Iis Riswanti Agisti, Rina Rahmawati, Wida Ariyanti, dan Wilda Fatimah. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rina. Di sini saya Rina Rahmawati akan menjelaskan materi pertama dari bab obligasi dan penilaiannya. Yang pertama yaitu ada pengertian obligasi. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Pengertian obligasi yang kedua yaitu obligasi merupakan jenis utang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang yang dikeluarkan peminjam berjanji membayar kepada pemegangnya. Pembayaran dengan nilai bunga tetap setiap tahunnya. Selanjutnya ada definisi obligasi. Obligasi, bond, dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya dan dinyatakan dalam surat utangnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Rina. Kode obligasi. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan juga untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya, untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya yaitu BES. Obligasi-obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Kode obligasi ini adalah AAAA, BBB, CC, D, E, dan FG. AAAA sendiri singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. BBB kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. CC suku bunga. D tipe obligasi, diantaranya bonds, convertible bonds, bonds with loan, medium term note, money market, dan miscellaneous. E tipe dari suku bunga, diantaranya fixed rate, zero rate atau diskon, dan variable. Dapat juga berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lain-lain. FG kode dari securities, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagaimana ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah, negara bagian, pemerintah asing, dan perusahaan asing. Baik, saya di sini, Wilda Fatimah, akan menerangkan materi mengenai karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu ada memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi diterbitkan. Misalnya 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi otomatis tidak berlaku lagi. Yang kedua, ada nilai pokok utang. Nilai pokok utang adalah besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan dan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya, PT Aba menerbitkan obligasi sebesar 100 miliar. Umumnya, obligasi memiliki pecahan sebesar 50 juta. Berarti bahwa jumlah obligasi yang diterbitkan tersebut adalah sebanyak 2.000 obligasi. Pecahan obligasi ini dikenal dengan istilah denominasi. Jika seseorang membeli sebanyak 2 obligasi, maka dikalikan dengan 50 juta sama dengan 100 juta. Nilai pokok utang sebesar 100 miliar wajib dikembalikan perusahaan kepada para investor ketika obligasi tersebut sudah jatuh tempo misalnya 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada kupon obligasi.
Pendapatan utama pemegang obligasi ialah bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misalnya setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pada obligasi, istilah bunga umumnya disebut kupon. Kupon merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi, karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi tersebut. Kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi dapat berupa yang pertama ada kupon dengan tingkat bunga tetap, misalnya 17% per tahun, atau 6% per tahun, atau 5% per tahun. Kemudian yang kedua ada kupon dengan tingkat bunga mengambang, artinya bahwa tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau tergantung dengan tingkat suku bunga yang sedang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada kupon dengan tingkat bunga kombinasi, berarti adalah gabungan antara kupon dengan tingkat bunga tetap dan kupon dengan tingkat bunga mengambang. Kemudian yang keempat ada peringkat obligasi. Agar investor memiliki gambaran tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar, maka di dalam dunia surat utang atau obligasi dikenal istilah peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah tingkat yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar obligasi yang diterbitkan. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Semua obligasi yang diterbitkan wajib diberi peringkat sedemikian agar investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar resiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tersebut. Kemudian yang kelima ada dapat diperjualbelikan. Sebagai surat berharga, obligasi dapat diperjualbelikan. Jika suatu saat nanti nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi dapat menjual obligasi tersebut melalui dealer atau pialang obligasi. Kemudian, pialang obligasi tersebut akan menerima fee atas transaksi obligasi tersebut. Alasan menerbitkan obligasi. Salah satu alasan menerbitkan obligasi karena penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Saya Wida Arianti, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu alasan membeli obligasi. Alasan membeli obligasi yaitu memiliki obligasi jauh dari risiko, karena tingkat suku bunga tetap dan tidak berubah. Obligasi juga diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi investasi obligasi ini adalah pilihan yang tepat karena hasil dari investasi ini juga yang konsisten. Apalagi jika kita membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, maka cenderung memiliki return yang lebih besar dari obligasi yang diterbitkan oleh swasta. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi dari segi penerbit. Obligasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada treasury bond atau obligasi pemerintah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat, bisa Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Obligasi ini cenderung lebih diincar oleh investor karena lebih aman dari risiko gagal bayar. Yang kedua ada corporate bond atau obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, contohnya seperti perusahaan BUMN. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Yang keempat ada foreign bond atau obligasi asing. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. Lalu yang kedua ada jenis obligasi dari sistem pembayaran bunga. Obligasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada zero coupon bond. Obligasi ini obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Jadi obligasi ini tidak memiliki bunga. Investor yang membeli obligasi ini mendapat keuntungannya dari selisih harga jual diskonto dan nilai yang tampak saat surat utang ini diperdagangkan. Yang kedua ada coupon bonds. Obligasi ini adalah obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik. Yang ketiga ada fixed coupon bonds atau obligasi kupon tetap. Obligasi dengan tingkat kupon yang sudah ditentukan sebelum masa penawaran. Yang keempat ada floating coupon bonds atau obligasi kupon mengambang. Obligasi ini adalah obligasi dengan tingkat kupon yang ditentukan sebelum jangka waktu.
Jadi obligasi ini menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar. Lalu yang selanjutnya ada obligasi dari hak penukaran atau opsi. Obligasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada convertible bonds atau obligasi konversi. Obligasi ini adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi. Lalu yang kedua ada exchangeable bonds atau obligasi tukar. Obligasi ini adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham dari perusahaan penerbit obligasi. Yang ketiga yaitu ada callable bonds atau obligasi opsi beli. Obligasi ini adalah obligasi yang memberikan hak pada penerbit untuk kembali obligasi pada harga tertentu. Lalu yang keempat ada putable bonds. Obligasi ini adalah obligasi yang memberikan hak pada pemegang untuk menjual lagi obligasinya kepada penerbit pada harga tertentu. Pada obligasi ini, investor berhak mengharuskan emiten atau penerbit obligasi untuk kembali surat utangnya. Sekian jenis-jenis obligasi yang saya terangkan. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Wilda Fatimah. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis obligasi. Yang keempat yaitu ada dari segi jaminan atau kolateral, dibagi menjadi 2 bagian, ada unsecured bonds dan secured bonds. Unsecured bonds adalah obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, namun dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Yang kedua yaitu ada secured bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Secured bonds ini terbagi lagi menjadi beberapa obligasi. Yang pertama ada guaranteed bonds, yaitu surat utang atau obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Yang kedua ada mortgage bonds, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap. Yang ketiga yaitu ada collateral trust bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Yang kelima yaitu ada dari segi nominal, dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada conventional bonds dan ada retail bonds. Conventional bonds adalah obligasi yang diperjualbelikan dalam satu nominal 1 miliar per satu slot. Kemudian ada retail bonds, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik dalam corporate bonds atau government bonds. Kemudian yang terakhir yaitu ada dari segi perhitungan imbal hasil. Dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada conventional bonds dan ada syariah bonds. Conventional bonds adalah obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem bunga. Kemudian syariah bonds adalah obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Dalam syariah bonds ini terdapat 2 macam obligasi syariah, di antaranya obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi yang mengaplikasikan akad bagi hasil, sehingga penghasilan yang diperoleh investor dari surat utang atau obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan dari emitmen. Kemudian yang terakhir ada obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi syariah yang mengaplikasikan akad sewa, sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal surat utang atau obligasi tersebut diterbitkan. Keuntungan dan kerugian saat membeli obligasi. Keuntungan saat membeli obligasi yaitu memberikan pendapatan tetap berupa kupon serta keuntungan atas penjualan obligasi. Yang kedua ada kerugian saat kita membeli obligasi. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembalikan pokok obligasi, serta risiko tingkat suku bunga. Keuntungan pada obligasi. Yang pertama ada rumus mencari nominal yield atau NY, atau sering disebut juga dengan tingkat kupon ataupun kupon rate, adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Dengan rumus, NY sama dengan CT dibagi N. Apabila kita mencari NY tetapi nilai CT belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa itu nilai CT dengan cara CT sama dengan K dikali N dengan keterangan K merupakan tingkat kupon persen
N merupakan nilai nominal obligasi, CT merupakan penghasilan bunga ataupun bunga kupon, dan NY atau nominal yield merupakan penghasilan bunga kupon tahunan yang akan dibayarkan pada setiap pemegang obligasi. Selanjutnya ada contoh soal untuk mencari nilai nominal yield sebagai berikut. Seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah dan mempunyai tingkat kupon 10%. Hitunglah nominal yield obligasi tersebut. Dengan penyelesaian, telah diketahui tingkat kupon K sama dengan 10% dan nilai nominal N sama dengan 1 juta rupiah. Dengan ditanyakan berapa nilai nominal yield tersebut. Untuk menghitung nominal yield, nilai CT belum diketahui pada contoh soal. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai CT dengan cara K dikali N. Tingkat kupon sebesar 10% dikalikan dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah, sehingga 10% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Setelah nilai CT diketahui, maka kita langsung menghitung nominal yield. NY sama dengan CT dibagi N. CT tadi telah diketahui senilai 100.000 rupiah dibagi nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. 100.000 rupiah dibagi 1 juta rupiah sama dengan 0,1 atau sama dengan 10%. Jadi, nominal yield obligasi tersebut atau penghasilan bunga kupon tahunan yang akan dibayarkan pada setiap pemegang obligasi adalah 10%. Baiklah, saya Wida Arianti akan menjelaskan hitungan pada obligasi. Mencari harga atau nilai kini obligasi bunga dibayar per tahun. Nilai kini obligasi adalah nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang, dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukannya perhitungan saat ini, sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Rumus untuk mencari harga atau nilai kini obligasi bunga dibayar per tahun adalah Pi sama dengan I dalam kurung PPIFA KD, N ditambah MP PPIF KDN. Keterangannya yaitu Pi sama dengan nilai kini atau harga obligasi. I atau interest adalah pembayaran bunga per tahun. MP adalah nilai nominal jatuh tempo. KD adalah nilai tingkat imbal hasil atau YTM, yield to maturity. Dan N adalah jumlah periode. Contoh soal. Anda ingin membeli obligasi non-zero coupon bond dengan nilai nominal 1.000 dengan kupon rate sebesar 12% dengan nilai tingkat imbal hasil yaitu 15% dan jatuh tempo dalam 4 tahun. Maka, berapakah nilai obligasi tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus menuliskan apa yang diketahuinya, yaitu ada yang pertama nilai nominal. Berarti nilai nominal adalah sama dengan MP. Lalu kupon rate sebesar 12%. Maaf, di sini saya lupa menuliskan. Harusnya di sini dituliskan kupon rate-nya itu adalah sebesar 12%. Lalu tingkat imbal hasil yaitu 15% atau KD. Dan jatuh tempo dalam 4 tahun. Ini maka 4 tahun ini ditulis sebagai N. 4 dengan 4. Lalu ditanyakan nilai obligasi atau nilai kini. Untuk yang lalu kita jawab Pi sama dengan I dalam kurung PPIFA KD, N ditambah MP dalam kurung PPIF KD, N. Pi sama dengan 120 dalam kurung PPIFA di 15%, 4. Ini dari mana sih 120? I-nya itu dari mana? I-nya itu dari nilai nominal dikali kupon rate sebesar 12%. Karena di sini itu tidak ada keterangan interest-nya itu berapa, gitu. Maka kita harus mencari dengan mengalihkan nilai nominal dan kupon rate. Jadi hasilnya itu adalah 120. Kita tuliskan di sini 120. Lalu
ditambah Rp 1000 MB atau nilai nominalnya ada 1000 dalam kurung PPIF, KD-nya adalah 15 atau tingkat imbal hasil ya, dan N-nya itu adalah 4 atau jatuh temponya. Lalu 10 dikali 2,855. Dari mana sih 8,55 ini? 8,55 ini didapat dari tabel PPIFA, atau kita bisa mencarinya juga dengan kalkulator PPIFA. Karena di sini saya menggunakan kalkulator PPIFA yang ada di Google karena menurut saya itu lebih mudah daripada menggunakan tabel, karena agak buram ya menggunakan tabel. Gimana sih contohnya seperti ini? Baik, pada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai hitungan pada obligasi, saya akan menjelaskan mengenai rumus mencari YTM. YTM atau Yield to Maturity adalah suku bunga atau tingkat keuntungan yang dinikmati investor pada obligasi jika obligasi tersebut disimpan hingga jatuh tempo. Untuk mencari yield to maturity, pada dasarnya lebih mudah jika menggunakan kalkulator finansial atau software komputer, misalnya Microsoft Excel. Namun, YTM juga dapat diestimasikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus mencari YTM. YTM sama dengan C ditambah F dikurangi V dibagi N, dibagi F ditambah V dibagi 2, yang mana keterangannya YTM adalah yield to maturity, C adalah kupon, yaitu bunga kupon dalam rupiah atau dolar. F yaitu adalah face value atau nilai nominal atau nilai pokok obligasi. V adalah nilai atau harga obligasi. Kemudian N yaitu jumlah periode pembayaran bunga atau jatuh tempo. Sedangkan untuk rumus YTM melalui Excel-nya, rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan rate, kurung buka, N, C, min V, F, 0, kurung tutup, yang mana keterangannya N adalah jumlah periode pada pembayaran bunga atau jatuh tempo, C adalah kupon dalam rupiah atau dolar, V adalah nilai atau harga obligasi, F adalah face value atau nilai nominal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, SM Entertainment menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $5.000 dan kupon senilai 6% per tahun. Jatuh tempo obligasi tersebut yaitu 10 tahun dengan harga obligasi tersebut yaitu 4.700. Berapa yield to maturity dari obligasi tersebut? Nah, cara pengerjaan yang pertama, kita cari dulu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama yang diketahui dalam soal tersebut adalah nilai nominal. Nilai nominal ini diistilahkan dengan F, berarti F-nya itu adalah 5.000. Kemudian yang kedua adalah kupon. Kupon senilai 6% per tahun. Kupon sendiri diistilahkan dengan huruf C, tapi di YTM ini kuponnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk dolar. Maka 6% ini kita kalikan dengan nilai nominal, yaitu 5.000. Jadi C sama dengan 6% dikali 5.000 sama dengan $300. Kemudian yang ketiga yaitu diketahui jatuh tempo. Jatuh temponya itu adalah 10 tahun. Jadi N-nya yaitu 10 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu ada harga obligasi. Harga obligasi ini diistilahkan dengan huruf V. Berarti V-nya itu adalah 4.700. Nah, yang ditanyakannya adalah YTM, yield to maturity-nya berapa? Nah, cara pengerjaannya kita tulis kembali rumusnya, yaitu YTM sama dengan C ditambah F dikurangi V dibagi N dibagi F ditambah P dibagi 2. Nah, karena sudah diketahui mana C, mana F, mana V, mana N-nya sudah diketahui berapa, jadi kita tinggal langsung masukin saja. Yang pertama, C-nya itu adalah 300, kemudian F-nya itu adalah 5.000, dikurangi V, V-nya 4.700, dibagi 10. Kemudian dibagi F, F-nya itu adalah 5.000, ditambah V, 4.700, dibagi 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kerjakan dulu pengurangan ini. 5.000 dikurangi 4.700 adalah 300. Jadi 300 dibagi 10. Kemudian kita kerjakan yang ini. 5.000 ditambah 4.700 adalah 9.700. Maka YTM-nya menjadi YTM sama dengan 300 ditambah
300 dibagi 10 dibagi 9.700 dibagi 2. Kemudian kita kerjakan pembagian yang atas. 300 dibagi 10 adalah 30, 9.700 dibagi 2 adalah 4.850. Maka YTM-nya sama dengan 300 ditambah 30 dibagi 4.850. YTM sama dengan 330 dibagi 4.850 sama dengan 0,068. Jadi, yield cuma security dari obligasi yang diterbitkan oleh SM Entertainment sebesar 0,068 dikali 100 sama dengan 6,8%. Mengapa dikalikan 100? Karena YTM itu kita diperlukan dalam hitungan persen. Jadi, 0,068 ini kita kalikan dulu 100 menjadi 6,8%. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai rumus YTM melalui Microsoft Excel. Perlu kita ketahui, jika rumus YTM melalui Microsoft Excel, yaitu rumusnya sama dengan rate, kurung buka, N, C, min V, F, 0, kurung tutup, yang mana N adalah jumlah periode pembayaran bunga atau jatuh tempo, C adalah kupon dalam rupiah atau dolar, V adalah nilai atau harga obligasi, dan F adalah face value atau nilai nominal. Kita akan coba memasukkan contoh soal yang kedua yang tadi saya jelaskan. Kita ubah ke dalam rumus YTM melalui Microsoft Excel. Yang pertama, yang diketahuinya itu adalah jatuh tempo. Jatuh temponya itu diketahui adalah 10 tahun. Jatuh tempo itu 10 tahun. Kemudian yang kedua yang diketahuinya adalah kupon. Kuponnya sudah diketahui yaitu senilai 6% per tahun. Tapi kuponnya ini kita langsung ubah ke dalam nilai dolar. Maka dikalikan 6% ini dengan 5.000 dolar dengan nilai nominalnya. Maka 6% dikali 5.000 dolar adalah 300 dolar. Jadi kuponnya adalah 300 dolar. Kemudian diketahui yang ketiganya itu adalah V. V itu adalah harga obligasi. Di contoh soal yang kedua sudah diketahui harga obligasinya itu adalah 4.700. Jadi harga obligasi itu 4.700. Kemudian yang terakhir adalah nilai nominal atau FVW atau F. Nilai nominal di contoh soal yang kedua adalah 5.000 dolar. Jadi kita langsung masukkan saja nilai nominal yaitu 5.000 dolar. Nah, ini kita langsung coba masukkan ke rumus YTM melalui Microsoft Excel. Rumusnya adalah rate, kurung buka, jatuh tempo, kemudian kupon, kemudian harga obligasi, tapi perlu ingat gunakanlah min dalam harga obligasi ini. Kemudian yang terakhir adalah nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 5.000 dolar. Kemudian kita tambahkan dengan angka 0, kurung tutup. Nah, diketahui YTM-nya berdasarkan rumus melalui Microsoft Excel adalah 7%. Perlu saya tekankan, hasilnya memang berbeda antara YTM melalui Microsoft Excel dan dengan rumus yang biasa. Karena saya sudah jelaskan tadi, jika ingin lebih mudah atau ingin lebih akurat dalam menghitung YTM, itu perlu menggunakan kalkulator finansial atau software komputer, misalnya Microsoft Excel. Jadi rumus YTM ini hanya sebagai pengestimasiannya saja atau sebagai perkiraannya saja. Untuk lebih akuratnya, kalian bisa menggunakan kalkulator finansial atau Microsoft Excel seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi jika sesuai dengan rumus YTM melalui Microsoft Excel, YTM atau yield to maturity dari obligasi yang diterbitkan oleh SM Entertainment yaitu sebesar 7%.
Saya akan menjelaskan mengenai rumus mencari harga obligasi atau bunga dibayar per 6 bulan. Sebelumnya, harga obligasi adalah harga yang harus dibayar investor kepada penerbit obligasi. Rumus mencari harga obligasi atau bunga dibayar per 6 bulan yaitu present value sama dengan C per YTM dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah YTM pangkat N ditambah VN per dalam kurung 1 ditambah YTM pangkat N. Keterangannya yaitu present value adalah harga obligasi, C adalah kupon atau dalam rupiah atau dolar, N adalah jumlah periode pembayaran bunga, YTM adalah year to maturity, dan VN adalah nominal obligasi. Contoh soal, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerbitkan obligasi senilai $10.000 dengan kupon 10% per tahun dan dibayar dengan cara semiannual atau kupon dibayar per 6 bulan. Diketahui, YTM dari obligasi tersebut adalah 8% dan jatuh tempo pada waktu 10 tahun. Hitunglah berapa harga obligasi tersebut. Maka penyelesaiannya adalah diketahui yaitu C atau kupon sama dengan 10%, N atau jumlah periode pembayaran bunga sama dengan 10 tahun, VN atau nominal obligasi sama dengan $10.000 dan YTM sama dengan 8%. Maka yang ditanyakannya adalah present value atau harga obligasi. Jadi C sama dengan 10% dikali 10.000 sama dengan 0,1 dikali 10.000 per 2. Mengapa 2? Karena bunganya dibayar semiannual per 6 bulan. Lanjut, sama dengan 1000 per 2 sama dengan 500. N sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. YTM sama dengan 8 per 2 sama dengan 4%, yaitu 0,04. Present value sama dengan C per YTM dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah YTM pangkat N ditambah VN per dalam kurung 1 ditambah YTM pangkat N sama dengan C-nya 500 per YTM-nya tadi 0,04 dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah YTM-nya tadi 0,04 dan N-nya 20 ditambah VN-nya tadi 10.000 per dalam kurung 1 ditambah YTM 0,04 pangkat N-nya 20 sama dengan 12.500 dikali 0,5436130 538 ditambah 4 563,869 jadi hasilnya yaitu $11.359. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.